Purwo ketemunya pring pedok kabeh. Saya masuk Gua Tabuan, saya masuk Gua Garbo. Di situ ada Gua Garbo. Jadi satu gua yang hanya dimasuki untuk 2 orang toh. Kalau masuk kakinya dulu, kalau keluar kepalanya dulu. Itu merupakan pertanda seperti bayi yang lahir. Kalau keluar kepalanya dulu. Dan bayi itu kalau lahir bu, kepalanya keluar, kemudian tangannya keluar, tangan keluar, bayi itu pasti gegem. Gak ada bayi lahir tangannya begar. Kenapa bayi lahir tangannya gegem? Karena kalau begar rusak jalannya. Masa mudanya. Yang kedua adalah kekuatannya. Gak mungkin manusia muda terus. Biyen yo buru lagi nomane wayu kaya Marsanda. Saiki wis tuwa yo markaban. Ada 2 hal yang tidak selamanya ada dalam diri seseorang. Masa mudanya jelas. Makanya dikatakan ihtanim khamsan qabla khamsin. Salah satunya adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang usia tuamu, masa tuamu. Tapi ingat, jangan nonton tak kandani. Kamu jangan sombong dengan orang tua. Orang tua pun tidak boleh sombong dengan anak muda. Kenapa? Orang tua nggak boleh sombong, anak muda juga nggak boleh sombong. Orang tua walaupun lebih banyak amalnya, tapi dosanya juga lebih banyak dibandingkan yang muda. Yang muda juga sama, kamu gak boleh sombong. Kenapa? Karena walaupun dosamu sedikit, tapi amalmu juga lebih sedikit daripada yang tua. Milo piye carane? Yang tua ngajeni yang muda ngajeni yang tua. Orang tua pernah muda belum tentu bisa tua. Maka kemarin saya pernah cerita begini bu. Orang itu selalu melihat uang tapi melupakan waktu. Padahal ada perbedaan yang sangat penting antara uang dan waktu. Apa bedanya? Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dimilikinya, tapi semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dimilikinya. Tapi lucunya, banyak orang bersedih kehilangan uang, tapi tidak pernah bersedih kehilangan waktu. Padahal dikatakan waktu adalah uang. Makanya kalau istri minta uang dikasih waktu. Saya itu kadang-kadang malu Bapak Ibu sama anak saya. Kebetulan anak saya 2. Yang satu di pondok, yang satu masih di rumah karena baru kelas 2 SD. Baru usia 7 tahun. Bapak ini cerdasnya minta ampun. Dia sering protes sama saya, Abah itu waktunya habis di luar rumah. Kapan waktu untuk saya? Ini anak usia 7 tahun. Dulu ketika usia 5 tahun ngeri lagi Pak. Saya pengajian di TV dia ikut tentang hormat kepada orang tua. Saya ambil hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya umur 5 tahun tanya sama saya, Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Kan saya diam. Dia tanya lagi, Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya diam. Akhirnya dia jawab, kiai viral nggak bisa jawab. Saya itu sebenarnya betul-betul Bapak Ibu. Saya datang ke sini itu perjuangan karena saya selalu pulang 2 minggu sekali. Selalu 15 hari berangkat ngaji baru pulang. Di rumah baru setengah hari berangkat lagi. Saya betul-betul merasa berdosa sama anak saya. Karena baru 7 tahun. Makanya Anda yang punya waktu di rumah tolong. Anakmu itu masa kecilnya, masa mudanya tidak lama. Tahu-tahu sudah besar. Begitu banyak orang tua kehilangan waktu untuk anaknya. Tapi aku rene kira-kira waktu ya anak itu mergo awakmu tak ada. Kurang tresno apa aku karo awakmu. Maka ingatlah cintaku padamu mungkin memang tidak seindah surat cinta untuk sekarang. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Iya. Yang kedua apa? Kekuatannya. Gak akan mungkin selamanya kuat. Pada akhirnya kita akan lemah. Kenapa? Dimakan usia. Apalagi usia umatnya Kanjeng Nabi itu tidak panjang. Akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur yang Allah berikan kepada umatku kata Nabi hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Pak Lurah berapa Pak Lurah? Jangan takut Pak Lurah. Saya hanya mengatakan kalau merujuk kepada usia Nabi 63 tahun, Pak Lurah hari ini 60 tahun, berarti insya Allah 3 tahun lagi.
Saya itu kan punya prinsip, Nabi kan mengatakan begini, an-nasu yang mutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau di dunianya biasanya ngaji Quran, matinya ya pas ngaji Quran. Contohnya ibunya Mas Opik Tombo Ati itu kan orang Jember, Pak. Ibunya itu hafidhatul Quran, tiap hari membaca Quran. Tanya sama saya, kalau saya tiap hari baca Quran, apa saya matinya bisa dalam keadaan membaca Quran, Gus? Yo, boy. Oh, laron. Tiba-tiba laronnya wedok ini. Nempelin pipi gua. Laron kamu nafsu ya. Dan ternyata benar, ibunya Mas Opik meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran sebagaimana kebiasaan dia hidup. Saya dulu punya kawan kiai di Lamongan, namanya Kiai Imam Sairozi. Tiap hari beliau ngaji dan beliau dipanggil oleh Allah pas mau pengajian Walimatul Aqiqah. Hati-hati ibu, kok awakmu gaweane marah-marah sama istrimu? Sama suamimu? Bisa jadi kamu matinya pas marah-marah sama suamimu. Lalu ngomong, malah kata kok, kodar. Hanya 60 sampai 70 tahun. Kenapa saya itu sampai meninggalkan waktu untuk anak saya berangkat ngaji? Prinsip saya satu, Allah akan mematikan manusia sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau saya tiap hari ngaji, saya minta sama Allah, mudah-mudahan saya bisa dimatikan dalam keadaan pengajian. Amin. Sopo ngerti aku ngaji di Wonosorejo, malaikat Israel teko langsung diumumkan di masjid Mambaul Huda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang, Lurah Maksud. Al-Khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. 1, khitan, sunat. Parah, Kabupaten Jepara. Bentuknya api, mesti ukir-ukiran. Yang kedua, motong kuku. Makanya kuku nggak boleh panjang. Dipotong itu hukumnya sunnah, fitrah. Motong kuku. Nomor 3, ngerok kumis. Kerok. Mungkin kalau Pak Camat, Pak Lurah punya pertimbangan sendiri. Atau mungkin istrinya senang berkumis. Karena orang Banyuwangi itu aneh, punya kumis gak punya jenggot, jadinya koyo lele. Dua jenggot dan kumis jadinya koyo wedus. Sing cilaka marang tuaku duwe kumis yo duwe jenggot, berarti yo wedhus yo lele marang tuaku. Kemudian apa? Membulu ketiak. Jadi sunah bisa mat, Pak Camat pulang kantor tidur. Cabut kelek. Sunah Rasul. Jadi tawabuk raimu. Kemudian yang kelima adalah mencukur bulu kemaluan. Karena apa? Masa muda ini tidak akan kembali. Kekuatan juga tidak ada kembali. Maka gunakan masa mudamu dan kekuatanmu untuk hal-hal yang bersifat positif. Jangan nomor. Semangat. Wong lanang jangan mengeluh dok. Jangan suka sambat. Sabat itu tanda kamu bukan orang tua. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Gus lo gaweane macul, santai wae. Lebih baik tangannya kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih tapi penghasilannya kotor. Gus, saya hanya orang Serono, saya hanya orang desa, wong Sorjo, saya hanya orang Muncar. Saya bisa apa, Gus? Kamu jangan salah. Pedi wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Allah itu suka orang yang dinamis. Karena isim itu ada 2, mu'rab dan mabni. Kamu anak muda, jadilah yang mu'rab jangan mabni. Mu'rab itu apa? Dinamis. Mabni itu apa? Statis. Jadi yang dinamis. Pemuda-pemuda hari ini ingat, kamu harus jadi imam, tidak hanya makmum. Harus menjadi pemain, bukan penonton. Harus menjadi trendsetter, bukan follower. Harus menjadi problem solver, bukan troublemaker. Gagah saya gini. Orang mengatakan, jangan mimpi terlalu tinggi. Kamu bilang, kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpimu yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Wah.
tidak akan selamanya ada dalam diri seseorang, maka manfaatkan itu, masa muda dan kekuatannya. Mudah-mudahan masa muda kita bisa berjalan dengan penuh manfaat. Amin Allahumma amin. Ojo malas-malasan nih, direncanakan hidupmu. Sehingga kemudian Ibnu Athaillah mengatakan apa? Mal farqu bainar raja wal umniyah. Apa perbedaan antara harapan dan angan-angan? Pemuda itu harus banyak harapan, bukan banyak angan-angan. Kenapa hidup perlu kita rencanakan? Husnul tadbir nisful maisha. Hidup itu perlu direncanakan. Kenapa? Bagus perencanaan separuh dari kehidupan. Kudu mau rencanakin. Apa perbedaan antara roja dan tamani? Ar-roja ma qaranahu amalun. Harapan itu adalah satu keinginan yang disertai dengan ikhtiar amal dan perbuatan. Itu namanya harapan. Apa itu angan-angan? Punya keinginan tapi nggak ada ikhtiar dan perbuatan. Maka yang perlu kamu lakukan hari ini adalah harapan, bukan angan-angan. Karpe sugih, maunya kaya, tapi nggak mau bekerja, nggak mau jualan, nggak mau dagang, nggak mau ke sawah, nggak mau macul. Tiap hari pekerjaannya tidur. Begitu bangun, nulis status WA, akan indah pada waktunya. Kalau saya ini Pak Bu, mengidolakan Imam Abu Hasan Asadili, tokoh sufi tapi kaya raya. Tokoh sufi tapi penampilannya keren. Kenapa? Karena saya pengen membranding NU ini bukan pinggiran. Makanya kenapa kalau Anda lihat hari ini kok Gus Miftah ini di televisi, acara-acara infotainment saya mau masuk, saya dalam rangka membranding kader muda NU tidak dikatakan pinggiran, bahwa NU juga bisa keren. Betul. Makanya jangan kaget kalau Gus Miftah di acara infotainment hot selebriti, selebritasi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yen wis mati pondora melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kulo niku lak ngapain bukan ke Imam Abu Hasan Asadili. Ini kenapa anak-anak muda saya dorong untuk menjadi orang yang keren. Kita itu salahnya orang NU satu. Orang NU itu belajar dari Imam Abu Hasan Asadili yang dipelajari hanya tasawufnya tok. Padahal Imam Abu Hasan Asadili itu sugih ora umum. Pembantu di mawar 16. Imam Abu Hasan Asadili pakaiannya paling mahal. Bahkan dia pernah membeli kuda yang gubernur Mesir gak kuat beli, dibeli sama Imam Abu Hasan Asadili. Niku tokoh yang diidolakan oleh orang NU, mergo niku sing duwe thariqah Sadiliyah. Lah, kita itu nyontoh tasawufnya, tapi tidak mencontoh sugihnya. Seolah-olah kalau kiai kaya itu lucu. Saya ini nyuwun saya, justru kiai NU harus kelihatan kaya. Sugih dulu, orang kita tok. Nah, mila nyuwun sewu, Imam Abu Hasan Asadili niku dungane ngeten. Wis tak kei dungane Imam Abu Hasan Asadili, mudah-mudahan anak-anak Banyuwangi
muda kaya raya, tua bertakwa, mati masuk surga. Amin. Niki dungone Imam Abu Hasan Asadili, kenapa dia kaya? Diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Apa kata Imam Abu Hasan Asadili? Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang luas, tapi jangan sampai rezeki yang luas itu menutup akhirat kami. Nyuwun sewu udhungane wis cetha kok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ndonga niku njaluk donyane sugih, akhirate yo sugih. Lah kok diwalik ning nggon masjid langgar, rugi dunya ora dadi apa-apa. Ketika Imam Abu Hasan Asadili diprotes, Kiai, kok jenengan berbeda dengan kiai yang lainnya? Kok Anda bermewah-mewahan? Kok bajunya mewah? Kok cincinnya mewah? Kok jamnya mewah? Apa kata Imam Abu Hasan Asadili? Dia mengatakan apa? Hei, kamu tak kandani. Kenapa saya pakai baju mahal dan mewah? Seolah-olah bajuku ingin mengatakan libasi yaqul. Bajuku berkata, ayuhan nas, ini ghaniyun. Wahai para manusia, aku adalah kaya, bajuku mahal. Fala tarhamuni, kamu jangan mengasihani saya. Jadi nyuwun sewu, kiai ini pula kita buarga, wong ya segan. Contoh, Gus Miftah ngaji karo para artis. Saya kalau datang di hadapan para artis, penampilan saya kaya mudine Bimo Rejo. Sarungnya ngelinting, ngambune kerbak menyan, cangkeme gadulan bisa. Orang kok ngenyek, memang lah kula dadi mudin Bimo Rejo, kula bermewah-mewahan, kula ya ora pantes. Tapi kalau saya di hadapan artis, penampilanku kaya mudin Bimo Rejo ya ora pantes. Liku lima kol, makom kabeh wong ki ana panggonane dhewe-dhewe. Mila jenengan tersani, kenapa kok artis-artis niku manut ngaji kali kula? Karena saya menempatkan diri saya tidak mau berada di bawah mereka. Alhamdulillah udah bubar. Aku senang lah pengajian, mau pengajian udan, berarti udannya berkah. Amin. Cepat ya Allah, cepat ya Allah. Potong 50% matamu gue. Sandet meteng gue. Soalnya apa? Jangan sampai dakwahnya orang Islam itu dihinakan. Ulang nyuwun sewu, Pak. Nggak pengajian sirkel kanca-kanca artis. Gagah. Zaman kula niku tahun 2012. Jamaah kula wis Anang Asanti, jamaah kula wis Ayu Azhari, Desi Ratnasari, Marsanda niku melu kula. Sing sakniki luwih keren meneh. Artis-artis muda, janda-janda. Wika Salim, Selin Evangelista, Aura Kasih, Nikita Mirzani. Yang terbaru idolanya Pak Camat, Lucita Luna. Wahyu Pak Camat dibuka maktul. Tulone dimongok. Maka nyuwun sewu, masa muda ini harus kita maksimalkan sebaik mungkin. Kalau hari ini pemuda-pemuda NU kaya, insya Allah NU akan semakin jaya. Amin Allahumma amin. Saya malu mas, bergawe acara bingung harus golek sumbangan neng. Kalau besok kamu kaya, begitu ada pengajian, rasa golek sumbangan, aku sing nanggung, gagah. Sopo kuwi kader Nahdlatul Ulama. Peci ini NU, tak tunggu yang pecinya NU masuk surga. Amin. Pecinya. Masa mudanya dan kekuatannya. Kalau tunggu malam hari ini semuanya awal dewi menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah, menjadi pemuda-pemuda yang berkualitas. Kenapa? Karena inna fiyadi syubani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatah. Santri hari ini adalah kiai masa depan karena naibun anil masyayikh. Mudah-mudahan anak pondok kayak anak TBT Mambaul Huda
melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Baca hasbi robi mumpung sak derenge Jawa niki selawat sing kula waca damel munajat marang pangeran. Alhamdulillah kabul hajati. Amin. Hasbi robi Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun dan Allah wa iyyakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.